Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terkini yang semakin memanas, yakni masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya, dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Bang Ade Dermawan menyatakan bahwa Bapak Jokowi masih memberi kesempatan bagi teroris pembuat gaduh ini, Roy Suryo CS ini, untuk mencari saksi-saksi ahli yang akan meringankan hukuman bagi mereka. Tapi apakah saksi-saksi ahli yang dicari atau dikumpulkan oleh Roy Suryo CS ini untuk membela hukum bagi Roy CS akan membuat Roy CS ini menjadi bebas dari tersangka? Yang jelas kelihatannya tidak mungkin, guys ya. Soalnya saksi-saksi ahli yang dicari Roy Suryo ini semuanya bermasalah. Dan kini pentolan teroris ini sudah tersandung kasus baru lagi, yakni pemalsuan dokumen ijazah palsu dan akte kematian dari Yamaguchi Jepang, yakni Richmond Sianipar ini, guys ya. Tentunya ini akan menjadi malapetaka ya bagi teroris dan akan semakin nyungsep tentunya, dan jelas kurungan penjara sudah pasti tidak akan bisa dielakkan lagi ya, guys ya. Dan tentunya mereka-mereka ini pembuat gaduh akan berlebaran di dalam penjara. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton video-video berikut ini. Mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah, yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan, dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih, karena itu adalah instrumen atau memang tempat. Dari awal kan saya sudah bilang, saya lihat dia aja pun udah kasihan. Selama ini dia menghina, mohon maaf ya, diduga menghina Kapolri, Pak Tito, kemudian Pak Jokowi kan. Gitu diperiksa kemarin di Polda, saya lihat ngomongnya pun udah Bapak Jokowi, udah berubah. Saya perhatiin, mohon maaf ini baju pun, jas, saya lihat perhatiin udah nggak semangat lagi lah. Roy Suryo juga. Nah, saya mau bilang begini, bahwa orang intelek dan yang katanya ahli digital forensik lah, ahli telematika lah, ternyata mereka tidak bisa membedakan juga bahwa apa objek yang sedang diteliti. Itu dulu kan, bagaimana meneliti sebuah objek, katakanlah ijazah. Kalau ijazah dimaksud, tidak ada pembandingnya langsung. Ini asli, ini palsu. Ini yang dikeluarkan Gajah Mada. Terus mereka punya, ini ada. Ini yang dikeluarkan Gajah Mada juga. Tapi yang satu ini dari katakanlah satu alumni, satu angkatan dengan Pak Jokowi. Atau mereka dapat dari Gajah Mada, dari kampus. Lalu kemudian Pak Jokowi mereka punya juga. Mereka bandingkan itu. Lalu mereka analisa, mereka bilang ini palsu baru. Ini betul, yang mereka ambil itu adalah postingan dari seseorang kader PSI. Itulah yang mereka uji. Nah, kalau yang mereka uji itu ternyata dinyatakan bahwa itu adalah tidak sah, tidak asli. Lah, pertanyaannya mereka bilang kan bahwa oh, kalau itu tidak sah, tidak asli, berarti kami nggak bisa kenal. Loh, enggak lah. Mereka mengatakan itu ijazah Pak Jokowi. Lalu kemudian mereka bilang itu palsu, ya sudah terbranding opini publik bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah, kalau sekarang baru dikatakan itu telat. Anda kebenaran itu lebih miring ke Jokowi atau ke Pak Roy Suryo? Saya sebagai seorang mantan penyidik ya, tentunya saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian itu sudah sangat optimal. Kemudian juga semuanya yang disampaikan oleh UGM ya sebagai yang mengeluarkan ijazah itu adalah sudah betul bisa mendukung. Apalagi teman-temannya juga mengatakan memang betul beliau pernah kuliah dan lain sebagainya. Proses pendidikan sudah dilakukan. Ya menurut saya lebih cenderung bahwa ijazah yang dinyatakan palsu ini adalah mereka asli ya. Tentunya kalau ini sudah bisa nanti dibuktikan oleh pengadilan, maka pasal ini kenakan pencemaran nama baik, fitnah, ya kemudian pelanggaran undang-undang. Pendapat dari Jenderal Purnawirawan Komjen Ito Sunardi ya, guys ya.
Roy Suryo CS akan lebaran di penjara. Yang tentunya jelas guys ya, itu kayaknya pasti guys ya. Dan tentunya si Roy Panji CS ini tidak akan lepas dari jerat hukum dan berlebaran di penjara. Kita doakan bersama semoga si Roy Panji ini segera dipenjarakan dan tidak lagi membuat kegaduhan di mana-mana. Undang-undang ITE bisa kena. Jadi kita harus ingat bahwa tidak bisa ini dipisah. Karena objeknya itu adalah ijazah, dugaan ijazah palsu, kemudian disebarkan melalui media yang belum tentu ijazah itu palsu atau asli karena belum ada keputusan pengadilan. Nah, ini harus dipahami betul oleh masyarakat. Jadi jangan kemudian karena menyatakan demikian, saya berpihak kepada Pak Jokowi jadi termul segala ya. Itu kan istilah yang sangat tidak istilah-istilah yang sangat tidak etik ya, tidak etis dilakukan oleh seorang yang mengaku akademisi, mengaku peneliti. Saya kira peneliti itu nggak usah lah ngomong ke media, teliti aja. Kalau sudah dapat hasilnya, baru dia sampaikan. Ya saya kira demikian. Dan apa kapasitasnya orang itu meneliti? Apakah dia dirugikan? Tidak. Yang dirugikan adalah jelas UGM kan ya. Nah sekarang kenapa dia istilahnya kebakaran jenggot gitu ya, mereka itu ya. Kemudian membawa institusi kepolisian harus dibubarkan, tidak profesional. Nanti saya sampaikan yang itu menurut mereka memang ngaco semua ya, tidak profesional ya kepada Pak Arianto. Nanti akan saya jawab, Pak, terkait dengan yang dikatakan polisi tidak profesional penyidik oleh Saudara Refki Harun. Yang selama ini lantang menuduh ijazah Jokowi palsu, kini dia mulai gelisah karena menghadapi laporan ijazah Yamaguchi-nya sendiri terdeteksi bermasalah dan diduga palsu. Sok jadi gunung baru, kini berubah jadi kucing gering. Segala misalnya pasal-pasal seperti ini harus dicabut ya dari muka hukum di kami Indonesia ini. Nah, terkait dengan apa yang kami gugat bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis, dan penulis, pasal ini tidak bisa lagi diterapkan kepada mereka yang merupakan kaum pemikir, ya, kaum pemikir sekaligus kaum pemberani ya, karena menuliskan atau menggugat hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani, ya, banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian. Apa jawaban rakyat? Apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami ini, model sendiri, panas-panasan, keringat-keringatan ini, saya nggak tahu udah berapa selalu. Ya, jauh dari Sumatera Utara. Lagi mengoceh guys ya, modal-modal sendiri sampai berkeringat, itu salah sendiri guys ya. Tentunya itu perbuatan orang bodoh guys ya. Gara-gara sakit hati dengan Bapak Jokowi, dia rela untuk berpanas-panasan, mondar-mandir sana-sini sampai meninggalkan keluarganya guys ya. Demi untuk mencapai tujuan, yaitu mencari pembenaran diri sendiri atau menghancurkan Bapak Jokowi guys ya. Saya pribadi tidak percaya kalau si gerombol Roy CS ini bergerak dengan modal sendiri, dengan berjuang demi rakyat. Itu saya tidak percaya guys. Karena yang jelas mereka ini hanya sebagai pion, dan tentunya di belakang mereka adalah orang-orang besar yang haus akan kekuasaan ya guys ya. Utara. Terus kalian scrolling HP, mencibir, menyinyirin kami. Tetapi ketika anakmu pengangguran, kalian mengeluh. Ketika anakmu, suamimu nggak punya pekerjaan, kalian mengeluh. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat, kalian cibir. Itu munafiknya kalian, bodohnya kalian. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi pada saat membuat keputusan tentu. Bang Desmond, Bang Andi juga melaporkan Anda soal tuduhan ijazah palsu S2 dan S3 Yamaguchi di Jepang yang dianggap tidak sah. Nah, jadi seperti kata Bang Andi tadi, kalau akhirnya saya melaporkan, mau sampai kapan? Bagaimana Anda menanggapinya, Bang Desmond? Ya itu Andi Aswan untuk melaporkan sebagai seorang warga negara ya. Anda melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3. Apa dasar dan bukti awal membuat Anda mengambil langkah hukum tersebut? Banyak sekali bukti untuk itu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi seperti itu karena itu nanti kan sudah masuk di barang bukti yang ditampilkan. Yang jelas bukti itu sangat kuat. Termasuk juga dari Universitas Yamaguchi. Jadi itu sangat kuat sekali untuk itu. Oke. Ya. Baik, jika ada pertanyaan kemudian ini ingin mengaburkan esensi Ini pertanyaan yang kasus yang sudah digeser. Kalau tadi istilahnya geser saya gawang. harus menjelaskan kepada publik. Inilah istilah kalau kita bilang dugaan ini. Maling teriak maling. Gitu. Sekali guys ya. Di saat yang baik ini, saya ingin mengaturkan selamat ulang tahun itu yang pertama untuk Partai Gerakan Rakyat. Moga-moga partai ini
bisa kemudian terus berkembang dan membesar demi masa depan dan cita-cita Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun yang pertama Partai Gerakan Rakyat. Saya Rismon Hasyiholan Sianipar mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama pada 27 Februari 2026 kepada Partai Gerakan Rakyat. Semoga menjadi partai yang dapat menyerap aspirasi rakyat ya untuk semata-mata kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Merdeka. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ini guys ya, apa kebetulan guys ya, semuanya tiga-tiganya RRT ini mengucapkan selamat ulang tahun atas Partai Gerakan Rakyat ya guys ya, yang tentunya yang jelas ketua umumnya itu partainya Bapak Anies. Ada apa gerangan? Kok mereka merapat guys ya ke partainya Bapak Anies? Apakah di balik tudingan ijazah palsu ini ada politiknya? Ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia. Betul sekali guys ya, apa yang dikatakan Ibu Irma ya guys, bahwa Roy Suryo ini pakar telematikanya perlu diragukan guys ya, karena dari jenjang pendidikannya Roy Suryo ini tidak sesuai dengan pendidikannya guys ya, untuk menjabat gelar pakar telematika guys ya. Yang jelas pakar telematika Roy Suryo ini diragukan dan palsu ya guys ya. Dia sebagai ahli telematika palsu, gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Betul sekali ya. Baik. Presiden Republik Indonesia ya, 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota, masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Cari makan dengan menjual nama Jokowi, bacot banget nih. Ini perlu disendiri. Mampus kau Roy. Selaku pendiri dan pembina TPUA, maksudnya Habib Rizik, itu sementara waktu kepengurusan TPUA dibekukan oleh Habib Rizik, ditarik mandatnya istilahnya, dan saya dengan ikhlas bersama DHL menyerahkan. DHL adalah sekjen dari saya. Mantap sekali Bang Kalau Egy. soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismon dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan, kami bukan tim kuasa hukumnya Bang Rismon ya. Kami bukan tim Bang Rismon, kami. Aduh guys ya, kenapa guys ya? Tadinya si Rismon, si Roy, dan si Tifa ini selalu dibela oleh Bapak Sangaji ini guys ya. Tapi kenapa giliran si Rismon tersandung kasus ijazah palsu dan akte kematian palsu dari Yamaguchi Jepang, langsung saja pengacaranya kabur guys ya. Si Rismon ini ditinggalkan sendiri. Aduh, sangat kasihan sekali guys ya si Rismon ini guys ya. Kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster pertama terkait dengan laporan terhadap Bang Rismon. Mohon klarifikasi kepada Bang Rismon. Oke. Baik. Enggak. Cukup. Aman ya? Thank you. Cukup. Ya, mantap Rep. Dengar guys. Ya, gitu ya Bang. Kita jangan komentar ya soal Rismon. Kalau bicara tentang mereka punya kepakaran, saya pertanyakan, Abang. Khusus Roy Suryo, saya tanya. Dia S1 pakar telematika. Dari mana yang mengklaim, yang mendeklarasikan dia menjadi pakar telematika itu siapa? Dia sendiri. Lembaga mana? Dia sendiri. Oh, kalau dia sendiri saya juga bisa mengatakan, Bang. Kenapa saya bisa menggali? Seseorang dinyatakan pakar apabila ijazah S1, S2, S3-nya linear. Ini Roy Suryo S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu kesehatan. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat kok bisa jadi pakar? Telematika pula. Telematika pula, orang elektro lagi. Si Rismon S3-nya kan 0. Kok S3-nya hari ini saya belum temukan. Dia katanya mengaku dokter lulusan Yamaguchi Jepang. Klaim, tapi sudah dibongkar. Warna kertas saja berbeda. Sementara saya mengecek di Pededikti Kementerian Pendidikan, data dia di Universitas Mataram S1, S2, UGM, S3, 0.
Oh, pantesan dia ngajar di Mataram ya? Mengajar Mataram, mungkin buangannya ke sana. Yang kedua, si Tifa. Ia ikut-ikut, katanya dia seorang ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga, kenapa tidak tidur saja? Tiga yang mau saya bongkar nih. Kalau yang satu non-aktif di UI, dua mengundurkan diri, diumpat cuti. Masa orang cuti mengundurkan diri non-aktif kok bisa mendapatkan gelar S3? Kalau nggak salah dia juga pernah di Driakarya. Kita cek saja di PDT. PDT itu saksi hidup. Dan udah dibantah oleh Driakarya bahwa dia belum selesai. Spill Wakapolri atau Wakapolri kan bilang waktu dia ketemu sama Pak Jokowi mukanya beda. Lah dia ketemunya Jokowi tua, bukan Jokowi ketika muda. Ya jelas beda. Lah muka saya waktu muda dengan muka saya setelah tua juga beda. Apa nggak mikir gitu loh? Ya? Alangkah sempitnya gitu kalau ngomong. Saya pernah ketemu beliau di tahun sekian, itu mukanya dengan yang di jasa beda. Ya beda lah. Betul sekali ya Bu Irma ya. Orang muda dengan orang zaman dia masih muda dengan zaman dia tua ya beda. Apa yang diomongkan oleh Bu Irma ya. Kalau sama gitu ya, oh berarti Jokowi ini operasi plastik ya. dari kecil sampai itu dari masih muda, dari masih muda gitu ya sampai dia tua mukanya begitu terus gitu kan. Ya sekarang kan modelnya pansos. Orang-orang nih banyak yang pansos ya. Ya daripada nggak punya kerjaan gitu ya, nggak lagi dilihat, kepengen tetap dilihat. Ada orang yang tetap kepengen di panggung gitu ya, gimana caranya masih tetap eksis di panggung gitu. Itu kan sasa. Sombong sekali ya guys ya perkataan Dr. Tifa Tifu nih guys ya. Mereka mengaku bukan rakyat biasa dan mereka mengaku rakyat yang berpendidikan dan berilmu tinggi guys ya. Ahli dari segala ahli. Tapi nyatanya seorang ahli yang abal-abal dan semuanya latar belakangnya bermasalah ya guys ya. Yang mereka teliti ternyata itu hanya rekayasa belaka ya guys ya. Dan jelas untuk membuat gaduh di negeri ini guys ya, dan tentunya untuk mencari sensasi biar mereka terkenal. Kami punya bukan punya banyak masa apa-apa, rusuh Pak. Rusuh. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya dicek semua. Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Jokowi, YB Irfan, mengatakan bahwa penundaan merupakan hal yang lazim dalam persidangan. Menurut saya penundaan merupakan hal yang lazim, katanya. YB Irfan menjelaskan, saat ini ijazah Jokowi disita Polda Metro Jaya sebagai barang bukti untuk proses pemeriksaan tingkat penyidikan terhadap kasus menjerat tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukti tanda terima bahwa benar surat permohonan bon pinjam pakai tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya melalui staf di Reskrimum, katanya. Pihaknya telah mengajukan permohonan ke Polda Metro Jaya untuk bisa membawa ijazah tersebut agar dapat dijadikan bukti dalam persidangan di PN Solo. Namun permohonan tidak bisa dikabulkan dengan alasan barang bukti ijazah masih dipergunakan untuk kepentingan penyidikan. Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah disimpulkan bahwa gerombolan teroris ini diberi kesempatan oleh Bapak Jokowi dan tim pengacaranya untuk mencari pakar-pakar ahli yang bisa meringankan atau membebaskan hukuman mereka. Yang jelas usaha Roy Suryo CS ini akan sia-sia guys ya, karena pakar-pakar ahli yang dicarinya semuanya bermasalah dan semuanya ada kepentingan yang sama, yakni sama-sama menaruh sakit hati kepada Bapak Jokowi, dan yang jelas akan berlebaran di dalam penjara. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan,
dan dilimpahkan rezekinya, dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam maras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.